orang meninggal dunia kemudian nanti pindah ke alam kubur atau alam barzah. Oh iya. Kalau ketika di dunia ini istilah kami orang Islam kan begitu. Ketika di dunia ini amalnya baik, nanti di alam barzahnya itu mendapat nikmat barzah. Pak Kesit, kalau menurut agama sampean itu tentang reinkarnasi itu gimana itu? Reinkarnasi itu kan sebenarnya tradisi Hindu, Pak. Kepercayaan Hindu. Kalau tempat kami namanya Punarbawa. Ya hampir mirip, cuman ada perbedaan. Kalau di tempat kami itu namanya kelahiran kembali lah ya. Kelahiran kembali. Jadi kalau reinkarnasi, pemahaman saya juga nggak bisa ngomentari sebenarnya kalau punya Hindu seperti apa. Pemahaman kami bahwa reinkarnasi adalah A, begitu meninggal lahir lagi menjadi A juga gitu. Nah, tapi kalau tempat kami kelahiran kembali, si A ini meninggal, begitu terlahir kembali bukan A lagi, bukan si A ini. Jadi AB gitu, udah AB. Jadi apa umpamanya itu? Maksud saya begini, tadi apa namanya, AB ini sebenarnya saya yang tadi 1 jam yang lalu dengan sekarang pun sudah berbeda, itu pandangan kami. Jadi batin kami ini, roh kami bahasanya lah ya, ini sudah berbeda dengan 1 jam yang lalu, sudah berubah gitu loh. Gitu ya. Tidak sama dengan 1 jam yang lalu. Nah, tempat kami ketika meninggal terlahir kembali pun tidak sama dengan yang lalu gitu. Sebenarnya gitu. Tapi nah, ruhnya itu ruh yang lalu itu. Iya, tapi kan enggak bukan kekal ya. Artinya ini sudah berubah, udah ada perubahan di situ. 1 jam yang lalu dengan sekarang pun saya sudah beda gitu. Iya. Maksud saya begitu. Nah, itu sampai seperti itu. Terus kemudian masalah kelahiran tadi pertanyaannya terus menjadi apa? Nah, itu kalau tempat kami tergantung perbuatan. Misalnya kekuatan karma itu kan perbuatan ya. Kekuatan perbuatan kami lebih buruk dibandingkan baik lah misalnya. Atau begini aja, misalnya saya sering mencuri lah ya. Sering mencuri, dan seandainya saya terlahir kembali menjadi manusia, ya saya bisa saja terlahir menjadi miskin, bisa. Terus jadi kucing, belum, misalnya jadi manusia ya Pak. Misalnya jadi manusia saya menjadi orang yang miskin, terus sering kehilangan, rezekinya susah. Nah, itu karena mungkin saya sering mencuri, pelit, nggak pernah beramal atau berdana. Itu akibatnya seperti itu. Nah, kalau saya terlahir menjadi binatang gitu, itu karena kebodohan saya yang tebal. Akibat saya bodoh, nggak mengetahui, nggak bijaksana lah ya, nggak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, atau yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Kira-kira begitu Pak. Gitu. Jadi nggak ada istilah gini ya, orang meninggal dunia kemudian nanti pindah ke alam kubur atau alam barzah. Kalau ketika di dunia ini istilah kami orang Islam kan begitu. Ketika di dunia ini amalnya baik, nanti di alam barzahnya itu mendapat nikmat barzah, nikmat kubur. Kalau perilakunya buruk, maka di sana mendapat siksa kubur. Itu kalau di Buddha nggak ada istilah itu ya. Kalau di Buddha, ketika seseorang meninggal, itu tidak mengenal alam apa namanya tadi? Alam barzah. Barzah itu. Jadi ketika meninggal seseorang itu langsung terlahir kembali. Bisa saja terlahir di alam setan, atau di tempat kami alam peta ya. Atau bisa juga terlahir di alam surga, atau alam dewa tempat kami itu. Jadi ketika manusia itu terlahir di alam setan, ya di kehidupan di alam setan itu mengalami penderitaan di alam sana. Tapi tidak selamanya di alam setan. Ketika karma buruknya
kekuatan karma buruk untuk terlahir di alam setan sudah tidak cukup, ya meninggal di sana. Bisa lagi terlahir di alam manusia juga bisa, atau di alam yang lebih tinggi lagi. Gitu. Terus kalau istilah orang mati jadi hantu itu apa keyakinan Hindu, Buddha atau gimana? Jadi kelahiran bisa saja Pak. Bukan di Buddha juga bisa saja. Ketika seseorang meninggal terlahir di alam peta atau alam setan dalam agama. Kalau bahasa palingnya peta Pak. Jadi bahasa umum kan peta ya, artinya setan. Bisa saja manusia itu terlahir di alam setan ya jadi hantu misalnya. Gitu. Misalnya kok sering menampakkan diri di sekeliling rumah. Artinya orang ini melekat, ada kemelekatan terhadap keluarganya atau hartanya. Jadi terlahir di alam setan yang hidup di lingkungannya itu. Jadi ditakuti orang hidup. Bisa jadi. Gitu. Jadi itu. Jadi gitu ya. Jadi tergantung manusia itu terlahir di alam apa. Misalnya terlahir di alam binatang atau terlahir di alam manusia, ya tidak jadi hantu. Nah itu berarti kan itu keyakinan orang. Ya betul. Sementara orang kami yang beragama Islam itu kan meyakini orang meninggal dunia itu sudah pindah alam, nggak mungkin kembali lagi jadi hantu. Tapi orang Islam ini masih banyak yang takut itu baru mati kemarin jadi hantu itu. Padahal itu kan keyakinan orang Buddha itu kan ya. Ya kalau orang Buddha bisa saja manusia itu terlahir di alam peta atau alam setan, tapi tidak semua. Tergantung perbuatan masing-masing kan begitu. Oh ya udah, terima kasih ya Pak Gesit tentang penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak.